Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Wise Project. Masih bersama Ustadz Saifuddin di konten Ngopi Sasi Soma, ngobrol pagi, sana sini soal agama. Ustadz, kita mulai dari pertanyaan pertama yang sebenarnya ini lagi polemik ya, lagi banyak yang dimainkan sama anak-anak, yaitu tentang soal game Among Us. Di mana Mungus. Among Us. Among Us. Pronunciation-nya Among Us ya. Ya pokoknya gitu. Artinya game yang lagi viral. Ya di mana saya jelaskan dulu ya tuh. Jadi game ini nih ada dua alur ya. Bukan dua alur sih. Ada dua aktor yang bermain di situ, antara orang biasa dan pembunuh yang berencana untuk membunuh mereka, untuk menggagalkan misi-misi setiap orang yang ada di dalam game itu. Nah, strateginya itu bagaimana pembunuh ini biar bisa menang, yaitu dengan cara bisa bilang berbohong. Itu adalah bentuk strategi untuk dalam permainan ini. Sebenarnya dalam pandangan Islam, berbohong dalam strategi game seperti ini itu seperti apa, Tan? Baik, alhamdulillah. Ya. Tentu kalau secara umum ya hukum dasarnya berbohong itu kan dilarang. Ya. Ada banyak hadis yang berkenaan dengan hal tersebut. Peringatan dari Rasulullah kepada kita untuk senantiasa membiasakan kejujuran dan juga menghindari kebohongan. Salah satu hadis yang mungkin sangat populer ya berkaitan dengan masalah jujur dan bohong ini, dan juga itu penting untuk kita jadikan sebagai perhatian, karena Rasulullah menegaskan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Biasakanlah olehmu berkata, berbuat jujur, karena jujur itu pasti akan menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu pasti akan mengarahkan atau menunjukkan ke surga. Nah, hal yang penting juga pernyataan yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah ya, yang mana Rasul kemudian memberikan sebuah kabar gembira kan ya. Ma yazalur rajulu yasduqu hatta wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang itu terus berkata atau berbuat jujur dan berusaha untuk membiasakan kejujuran ini hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai akhirnya dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, sebaliknya Rasul juga kemudian menegaskan wa iyyakum wal kadhiba, dan hindarilah olehmu kebohongan, ya baik kebohongan yang sifatnya ungkapan ataupun perbuatan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu pasti hanya akan menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilanna, dan keburukan pasti akan menuntun pelakunya menuju ke neraka. Nah, sama setelah pernyataan itu pun Rasulullah memberikan peringatan tambahan kepada kita ya. Ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban ya. Dan tidaklah seseorang itu dia terus berusaha untuk membiasakan kebohongan, ya, melakukan kebohongan yang terus dia pelihara, yang dia biasakan, sampai akhirnya Allah akan menuliskan dia sebagai pembohong. Nah, jadi itu hanya salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentang pentingnya kita melatih diri kita dengan kejujuran, baik itu berupa ungkapan ataupun perbuatan, dan juga pentingnya kita untuk menghindari ya kebiasaan berbohong. Karena kebohongan itu pasti hanya akan mengarahkan pelakunya kepada keburukan, dan impact berikutnya tentu akan menuntun dia menuju ke neraka. Dan yang penting tadi yang Rasul sampaikan, dan tidaklah seorang laki-laki itu dia
berbuat bohong dan kemudian dia membiasakannya, ya memelihara kebiasaan itu, bisa jadi Allah akan menuliskan dia itu sebagai pembohong. Ya, jadi tentunya kalau kita menginginkan hidup kita ini penuh dengan kebaikan, terhindar dari jalan yang mengarahkan kita ke neraka, sekecil apapun kebohongan, baik itu ungkapan maupun perbuatan harus kita hindari. Tapi ada nggak sih Ted, kebohongan-kebohongan yang mungkin diperbolehkan dalam petik untuk kebaikan? Nah, biasanya kan orang tuh selalu berpikir, ya bolehlah kita berbohong untuk sebuah kebaikan yang lebih penting daripada untuk mengarahkan sesuatu kebohongan itu untuk kemanfaatan yang lebih gitu. Kira-kira ada nggak di dalam Islam yang kebohongan itu ada atau yang diperbolehkan? Baik, memang ada hadis dari Rasulullah, ya, hadis yang cukup sama redaksionalnya, yang diriwayatkan dalam beberapa jalur, ya, ada di kumpulan hadis Sahih Muslim, ya. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, itu kurang lebih hampir sama isinya tentang kebohongan yang dibolehkan. Ya, jadi intinya hadis itu mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kita berbuat bohong itu kecuali untuk 3 hal atau 3 urusan, ya, hampir sama isinya. Yang pertama itu adalah yuhaditsu rajul imra'atahu liyurdiyaha. Yang pertama, bentuk kebohongan yang diperbolehkan itu adalah seorang suami diperbolehkan untuk berbohong kepada istrinya dengan tujuan untuk tadi menyenangkan hati istrinya, ya. Tapi tentu tidak melanggar hak dan kewajiban itu kan, dia berkaitan dengan hubungan suami istri itu. Kalau di hadis yang lain bahkan secara eksplisit disebutkan, ya, suami kepada istri maupun istri kepada suami yang tujuannya untuk memelihara keharmonisan, keutuhan rumah tangga itu diperbolehkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, disebutkan kebohongan yang diperbolehkan itu adalah pada kondisi perang, ya, perang yang sesungguhnya, tentu bukan perang-perangan, ya. Bentuk kebohongan seperti apa yang diperbolehkan? Ya, memunculkan perasaan berani walaupun sebenarnya dalam kondisi takut itu kan, ya. Kita menunjukkan sikap kita ini kuat walaupun sebetulnya kita ini lemah itu kan, ya. Nah, itu contoh kebohongan dalam peperangan yang memang diperbolehkan, bahkan mungkin diharuskan, ya. Bahkan tidak hanya kebohongan, kesombongan pun dibolehkan, ya, bahkan tentu ditekankan, karena kalau kita perang kok tidak sombong, tidak menggentarkan musuh, ya tentu itu sudah merupakan satu potensi kekalahan bagi kita tentunya. Yang ketiga adalah kebohongan untuk tujuan mendamaikan sesama saudara muslim, ya. Bahkan itu ada hadis yang secara spesifik menyebutkan itu. Tidak disebut bohong seseorang yang berbohong untuk tujuan mendamaikan saudara muslimnya, ya. Jadi artinya contohnya apa? Ya, misal dia tahu ada 2 orang temannya yang sedang bertikai atau bermusuhan gitu, ya. Kemudian dia bertekad untuk mendamaikan antara keduanya. Kemudian dia datang ke si A menyampaikan hal-hal yang baik tentang si A walaupun itu sebetulnya enggak gitu, ya. Artinya misal si A memuji-muji, si B itu memuji-muji kamu itu kan. Dia itu sebetulnya ingin berdamai, dia minta maaf gitu kan, ya. Begitupun dia datang ke yang satunya mengatakan hal yang sama tentang lawannya tadi itu kan, ya. Nah, itu termasuk kebohongan yang diperbolehkan. Jadi kalau yang ada di hadis Rasulullah, ya 3 hal itu, ya, di mana kita diperbolehkan untuk berbohong. Jadi mungkin yang kalau yang bohong tentang suami istri tadi lebih ke arah kayak makanan kamu enak gitu, padahal ya biasa aja, mungkin gitu ya tadi. Iya. Iya. Ya tadi misal betul dari tentang masakan, ya, masakan yang sebetulnya dia itu secara kalau normalnya itu ya memang nggak enak gitu, ya. Tapi demi untuk menyenangkan istrinya, ya dia menyebut enak sekali. Enak sekali. Ya. Melihat wajahmu hatiku bergetar, padahal nggak ada getar-getarnya sama sekali kayak gitu, ya. Ya. Nah, kembali lagi ke topik, ya, awal bahwasanya game yang Among Us tadi. Nah, tadi kan kita jelas ya Mas, bahwasanya kebohongan itu
suatu hal yang buruk untuk dapat dilakukan gitu, untuk dilakukan. Mm-mm. Walaupun perkara cuman main-main gitu. Ya ini kan cuman game gitu loh, masa sampai segitunya gitu. Kayak main kartu mungkin juga kalau ada Ah, kartunya ada nggak gitu misalnya dalam permainan gitu. Baik, mungkin ini bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang ya. Tadi tentang pertanyaan, ini kan hanya main-main itu kan ya. Pertama kalau kita contoh gambaran perilaku Rasulullah sendiri ya. Ini sudah jelas para sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah itu beliau tidak pernah berbohong sekalipun dalam keadaan bercanda. Ya, jadi candaan beliau itu tidak pernah mengandung kebohongan.